ada data-data yang perlu ditindaklanjuti lagi nih Pak? Ya Bu, terima kasih. Kami memang ingin memastikan juga status tidak lanjut yang sudah kami sampaikan ini. Iya benar Pak, sekaligus kita ngomongin mengenai data juga ya Pak. Jadi berdasarkan data terakhir di sini rekomendasi Bapak itu sudah ditindaklanjuti sebagian, kemudian sebagian masih ada di dalam proses dan juga belum selesai. Nanti saya coba menjelaskan secara singkat ya Pak supaya kita satu pemahaman. Kemudian di sini juga nanti ada data-data yang masih perlu dilengkapi nih Pak. Ada SDG bulan Desember. Baik Bu, untuk selanjutnya akan saya perbaiki dan lengkapi juga. Baik Bu, apakah data kami yang terima ini sudah bisa kami jadikan acuan untuk laporan ke pimpinan kami? Oke Pak, jadi datanya itu sudah bisa dijadikan acuan ya Pak, karena data tersebut sudah berdasarkan verifikasi, kita berdasarkan data pendukung yang Bapak kasih. Nah, jadi biar lebih jelas lagi, coba saya kasih rinciannya ya Pak. Nah, dari 10 rekomendasi administrasi Bapak, tadi sudah menceritakan 5 rekomendasi administrasi. Kemudian ada 3 yang masih dalam proses dan ada 2 yang belum selesai. Nah, itu kan yang belum selesai terhadap data pendukungnya belum lengkap, yang tadi sudah saya informasikan ya Pak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sejauh ini baik Bu, informasinya sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke Pak, jadi jika kedepannya ada kendala yang perlu diklarifikasi terkait pemutahiran kita hari ini, itu boleh disampaikan ke kami. Jadi jangan lupa bukti dukungnya dilengkapi lagi ya Pak. Baik Bu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak. Kalau ada masukannya boleh juga disampaikan ke kami. Sampai jumpa di pemutahiran inspektorat selanjutnya. Siap, terima kasih Bu Auditor. Video ini menampilkan penerapan nilai kompeten melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai auditor. Kak Bis, kan yang aku tadi bilang, di sini kan sudah pendapatan asli daerah katanya kan Kak. Ini banyak hal komponen yang Kak. Ada di sini salah satu katanya lain-lain pendapatan yang besar. Aku nggak pernah bilang apa gitu Kak. Mulai PAD yang saya itu ya, itu ada 7. Di sini aku baru baca juga itu. Yang pertama hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kedua hasil penempatan atau pendaya gunaan kekayaan daerah tidak dipisahkan. Terus bisa juga dari jasa biro, bisa dari pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi. Ada juga keuntungan selisih mutu rupiah terhadap potongan asing. Sama terakhir itu ada komisi potongan atau bentuk lain dari penjualan atau pengadaan barang. Gitu. Oh, kalau kayak gitu Kak, lumayan juga ya Kak pendapatan dari pendapatan asli daerah ini. Iya lumayan. Kan nggak itu PAD yang saat ini itu menyumbang terbesar kedua loh di struktur PDB kita. Oh iya, baru jawab loh Kak. Iya makanya itu perlunya
kita ikut diklat ini kan membekali kita untuk pengetahuan terkait PAD yang saya ini. Kalau itu informasikan ya Kak, Grace, informasinya benar-benar membagikan kita tuh pasti Kak. Saya mengimplementasikan materi yang diperoleh selama Latsar CPNS dan pendidikan dan pelatihan teknis substantif dalam menjalankan tugas sehari-hari secara maksimal di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Melalui video ini, saya akan menyampaikan penerapan nilai dasaras harmonis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Inspektorat Profsu. Kak, Ya? gimana ya? Untuk bagian ini bagaimana? Oh, itu caranya gini nih. Nanti itu diubah aja ke sini terus ke sini. Nanti baru ke bawah-bawah ini terus kayak gitu caranya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Jadi menurut teman-teman ini bagusnya gimana kita buat pengumpulan tim? Izin ya, saya mau masuk pendapat. Menurut saya, kumpulan bukti ini kayaknya cukup melalui dokumen sama wawancara dan supaya efisien. Udah hemat itu ya dia. Ini gimana yang lain ada pendapat? Tapi terima kasih ya Bu kita atas pendapatnya. Tapi menurut saya setuju dengan efisiensi. Tapi alangkah lebih baik kita terjun ke lapangan untuk observasi. Biar kita bisa melihat lebih lanjut juga bukti-buktinya gitu gimana. Boleh juga. Dua-duanya menurut saya benar. Jadi sebenarnya kalau hanya melalui dokumen, takutnya itu nanti kepercayaan kita nggak memadai juga ya. Tapi kalau langsung ke lapangan itu nanti kita nggak tahu mau meriksa apa. Jadi gimana kalau kita kombinasikan aja? Jadi kita satu hari itu di kantor mengumpulkan bukti secara dokumennya aja. Terus setelah itu kita ke lapangan untuk memeriksa kebenarannya. Menurut teman-teman gimana? Oh iya, itu boleh sih juga sih itu. Kalau dari saya sih setuju sih Bu. Dari sini pasti kan dilihat juga jawaban dari juga kenalan juga kan. Oke ya, kita setuju sama ya? Iya, setuju sih. Iya, baik. Terima kasih pendapatnya teman-teman. Kak Gi, halo, sehat Kak. Sorry ya Kak, waktu ekspos kemarin banyak kali kritikku ke laporan kalian. Oh udah, nggak apa-apa, nanti tuh. Biar lebih bagus laporan kita ya. Iya, semua kan demi kebaikan apa? Laporan kita. Iya Kak. Ya, aman itu ya. Apa cerita? Gimana kerjaan? Ya, kalau aku sih aman aja. Ya, itulah. Kadis dinas A berarti itu saya. Oh iya, kan Grace kalau yang di inspektorat itu bagaimana? Waduh, sorry gue ya, saya nggak bisa cerita apa-apa. Soalnya pemeriksaan itu kan bersifatnya rahasia. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu apa-apa di sana kalian. Sorry ya. Oke. Grace, ya Kak. Ini laporan pemeriksaan kinerja BPK. Tolong dipisah dan direkap temuannya per PD ya. Oke, siap Kak. Yes. Di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, nilai adaptif diterapkan melalui kesiapan auditor dalam memahami perubahan regulasi pengawasan, memanfaatkan teknologi pendukung audit, serta berperan aktif menjaga kualitas pengawasan yang akuntabel dan berintegritas. Nilai dasar ASN adaptif adalah kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Sebagai auditor, sikap adaptif diwujudkan dengan aktif mencari dan memahami regulasi terbaru guna mendukung pelaksanaan pengawasan yang profesional dan akuntabel. Pemanfaatan media digital dilakukan seperti menggunakan spreadsheet untuk pengelolaan matriks temuan dan rekomendasi, Google Drive untuk menyimpan evidence, serta website e-audit untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI.
Grace, ngapain? Gue sibuk tadi. Iya bang, ini kami kan mau penugasan besar, jadi mau mempersiapkan dokumen-dokumen administrasinya dulu, sekaligus mau nyari tahu daerahnya lah. Oh, nyari daerah yang di mana, Grace? Untuk daerah penugasan nanti kan kami baru pertama kali ke sana, Ya. jadi mau nyari tahu situasinya dulu gitu. Oh, jadi ini semacam antisipasi aja ya? Iya, biar tahu medannya gimana. Oh, Grace. Oke, Grace. Video ini menjelaskan penerapan nilai dasar kolaboratif melalui kegiatan penyusunan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko dan pendampingan tim BPKRI, Alpin Tim Inspektorat Jenderal. Penerapan nilai dasar ASN kolaboratif diwujudkan melalui keterlibatan aktif seluruh pihak terkait. Dengan mengundang perwakilan masing-masing inspektur pembantu untuk memaparkan fokus pengawasan di wilayahnya, proses penyusunan program kerja pengawasan tahunan dapat dilakukan secara sinergis, terarah, dan berbasis kebutuhan bersama. Bang Adil, Ya, Grace. bang ini laporan kami yang terbaru, tolong diarsipkan ya biar bisa gampang dicari. Oke, Grace. Ini laporannya kami terima, biar nanti kami arsipkan dengan baik. Oke, makasih ya Bang Adil. Oke, Grace. Nilai dasar ASN kolaboratif diwujudkan dengan mengkoordinasikan pemanfaatan ruangan dan peralatan teknis di kantor Gubernur Sumatera Utara selama pendampingan pemeriksaan BPKRI ke perangkat daerah di Sumatera Utara.